Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Update Sen. Untuk video sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang kisi-kisi untuk PPG 2022 yang disediakan oleh PPG Kemendikbud. Berarti kalau yang disediakan dalam ini adalah yang resmi sehingga kita belajarnya lebih terarah. Sekarang kita akan bahas beberapa indikator untuk latihan soal. Yang pertama itu adalah sebagai sikap nasionalisme dan sikap patriotisme. Kemudian indikator yang pertama. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Untuk soal yang pertama yaitu adalah indikator pertama menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik bangsanya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Yang pertama, Pak Andi mendapat amanah untuk membacakan teks pembukaan Undang-Undang 1945 pada upacara 17 Agustusan. Di waktu yang bersamaan, sang istri melahirkan. Sikap Pak Andi adalah yang A. Memilih untuk menemani sang istri daripada menjalankan tugas untuk membaca pembukaan Undang-Undang 1945. Yang B. Melaksanakan tugas untuk membaca Undang-Undang 1945 terlebih dahulu dan mendampingi istri kemudian. Yang C yaitu melimpahkan tugas atau amanah kepada teman sejawat dan menemani sang istri di rumah sakit. Yang D melaksanakan tugas pembaca Undang-Undang 1945 dan menyerahkan sang istri pada keluarga dan tim medis untuk mengurusnya. Yang E yaitu menjalankan tugas negara adalah tanggung jawab yang tidak dapat dilalaikan dan tanggung jawab keluarga dapat dilimpahkan kepada keluarga. Nah, untuk indikator yang pertama yaitu adalah menunjukkan kesetiaan. Maka untuk jawaban yang paling betul itu adalah yang B. Kita melaksanakan tugas dulu baru kita akan mendampingi istri untuk melahirkan karena disesuai dengan indikator yaitu kesetiaan, menunjukkan kesetiaan terhadap bangsa. Kemudian selanjutnya yaitu adalah yang nomor 2. Sehingga jawaban yang nomor 1 itu adalah yang B. Nomor 2. Sikap menghormati dan menghargai pemeluk agama lain melakukan ibadah merupakan bentuk pengamalan Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Yang C. Persatuan Indonesia. Kemudian yang D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk jawaban yang nomor 2 yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa karena berkaitan dengan agama. Jadi sila pertama itu adalah agama atau kepercayaannya. Sekarang di sini ada kata menghargai pemeluk agama lain. Berarti jawabannya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga jawabannya itu adalah yang A. Untuk yang nomor 2. Selanjutnya yang nomor 3. Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang harus bisa menerima pendapat orang lain walaupun tidak sepaham dengan kita. Sikap untuk menerima keputusan yang ditentukan bersama walaupun keputusan itu belum tentu sesuai dengan sikap kita. Sikap tersebut sesuai dengan Pancasila terutama sila A. Sila kedua dan keempat. B. Sila kedua dan kelima. C. Sila ke-1 dan ke-3, yang D. Sila ke-1 dan sila ke-4. Kemudian
Nah, untuk jawaban yang nomor 3 itu adalah yang betul. Nah, kalau yang nomor 1 itu sila ke-1 tentang agama dan kepercayaan. Kemudian kalau yang sila kedua itu adalah tentang hak asasi manusia atau toleransi. Kemudian kata kuncinya pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kata kunci itu adalah tenggang rasa, toleransi, hak asasi, dan penjajahan. Kemudian untuk bunyi sila ketiga itu adalah tentang cinta tanah air, lambang negara, kemudian olahraga, budaya, dan kesenian atau sejarah itu kata kunci dari sila ketiga. Kemudian sila keempat itu tentang demokrasi, politik, gotong royong, musyawarah mufakat. Yang kelima itu adalah tentang hukum, ekonomi, dan keadilan. Sehingga jelas sudah di sini untuk penerapannya yaitu adalah sila kedua dan keempat. Maka jawabannya itu adalah yang A. Selanjutnya yang nomor 4. Untuk yang nomor 4, bangsa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan tidak dimiliki oleh bangsa lain. Untuk itu kita patut bersyukur kepada Tuhan sebagai anugerah terbesar. Sikap yang harus diterapkan untuk mempertahankan kekayaan alam di Indonesia adalah yang A. Mengeksploitasi SDA untuk kepentingan sendiri. Yang B. Mempergunakan SDA untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian yang C adalah menguras habis SDA untuk masa depan. Yang D, memanfaatkan SDA secara maksimal dengan asas keberlanjutan. Yang E, menggunakan SDA untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Untuk jawaban pada nomor 4 di sini adalah yang jelas itu adalah memanfaatkan SDA secara maksimal dengan asas keberlanjutan. Yaitu jawabannya sudah jelas, di sini adalah yang D. Selanjutnya kita beralih ke indikator yang kedua, yaitu mempertahankan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Perhatikan pernyataan berikut. Yang 1. Negara RI memperlakukan warga negaranya sama di depan hukum. Yang 2, negara RI mengutamakan rakyat kecil di depan hukum. Yang 3, kekuasaan lebih utama daripada hukum. Yang 4, menyerahkan kasus pelanggaran hukum kepada lembaga kehakiman. Yang 5, semua kasus pelanggaran hukum oleh warga negara dapat diselesaikan dengan kekuasaan, yang merupakan bentuk perlakuan negara RI terhadap warga negaranya di dalam hukum berdasarkan Undang-Undang 1945 adalah untuk indikator yang kedua yang di sini. Nah, untuk jawabannya itu adalah yang B, yaitu 1 dengan 4. Alasannya adalah 1 itu adalah negara RI memperlakukan warga negaranya sama di depan hukum. Jadi tidak ada bedanya kaum atas, kaum kecil. Siapa yang melanggar hukum maka harus ditindaklanjuti. Kemudian yang keempat itu adalah menyerahkan kasus pelanggaran hukum kepada lembaga kehakiman. Jadi sudah sesuai yang di sini, kita harus menyerahkan pelanggaran itu pada yang bertanggung jawab, yaitu lembaga kehakiman. Jadi tidak main hakim sendiri.
Selanjutnya, untuk soal selanjutnya. Pasal Undang-Undang 1945 memberikan jaminan persamaan kedudukan warga negara. Salah satunya adalah adanya hak mendapatkan jaminan keadilan dan kesejahteraan sosial yang tertuang dalam pasal. Untuk pasal 33 dan 34 itu membahas soal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Kemudian untuk pasal 30 itu adalah tentang pertahanan negara dan keamanan negara. Yang pasal 36 itu adalah tentang bahasa Indonesia. Pasal 37 itu tentang perubahan undang-undang atau UUD, Undang-Undang Dasar. Sehingga jawabannya untuk soal nomor 2 itu adalah yang B, yaitu pasal 34. Jadi 33 dengan 34 itu adalah membahas soal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya nomor 3 untuk indikator yang kedua. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Hak membela negara. B. Yang 2, memperoleh pekerjaan. Yang ketiga, hak beragama dan beribadah. Yang keempat, hak mendapatkan pendidikan. Yang 5, itu adalah hak berserikat dan berkumpul. Dari pernyataan di atas yang merupakan hak warga Indonesia yang diatur Undang-Undang 1945, Pasal 27 ayat 2 ditunjukkan pada nomor. Untuk pernyataan yang di atas yang merupakan hak warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 27 ayat 2, yaitu adalah tentang segala. Yang pertama, 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian, yang kedua itu tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu untuk pasal 27 ayat 2. Kemudian yang ketiga, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Sehingga untuk jawabannya di sini itu adalah yang B, yaitu yang 2, memperoleh pekerjaan. Selanjutnya, yang nomor 4, contoh sikap mengutamakan kepentingan bersama adalah memaksakan kehendak, tidak menerima pendapat orang lain, menerima hasil diskusi dengan lapang dada, sikap acuh dan tidak mau mendengarkan teman. Nah, untuk sikap mengutamakan kepentingan bersama yaitu adalah menerima hasil diskusi dengan lapang dada, yaitu nomor 4 jawabannya yang C. Kemudian untuk soal yang nomor 5, keberagaman tingkat ekonomi masyarakat harus kita sikapi dengan cara yang A, meminta-minta kepada orang yang tingkat ekonominya tinggi, yang B, saling tolong-menolong menguasai harta orang kaya, meremehkan tingkat ekonomi yang rendah, yang D, saling menghargai dalam perbedaan yang ada. Sudah jelas jawabannya untuk yang nomor 5 itu adalah yang D, yaitu saling menghargai dalam perbedaan yang ada. Selanjutnya, yang nomor 6.
Keputusan yang telah disepakati ketika musyawarah harus dijalankan dengan sikap acuh terpaksa tanggung jawab D. Kerja keras. Maka sudah jelas jawabannya ya, yaitu adalah yang C. Tanggung jawab. Untuk kisi-kisi berikutnya yaitu adalah sikap patriotisme. Di sini ada menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, kemudian menilai dan mengevaluasi peserta didik. Yang keempat, menggambarkan sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa dalam mendidik. Nah, kita langsung saja ke soalnya. Untuk soal yang pertama yaitu adalah para pahlawan dapat menjadikan Indonesia merdeka pada tanggal. Nah, ini sudah jelas ya bahwa untuk kemerdekaan itu pada 17 Agustus 1945. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Kemudian untuk soal yang kedua, pahlawan tanpa jasa adalah sebutan untuk seorang A. Dokter, penyuluh, insinyur, guru. Jadi untuk jawabannya itu adalah yang D. Selanjutnya nomor 3, bangsa yang besar adalah bangsa menghargai jasa para pahlawan. Yang nomor 4, seorang ayah yang bekerja keras mencari nafkah adalah wujud berjuang di lingkungan. Yang pertama, yang A itu adalah keluarga, masyarakat, kemudian negara, dan D itu adalah dunia. Nah, untuk jawabannya itu adalah untuk keluarga. Jadi jawabannya itu adalah yang A. Yang nomor 5. Pahlawan yang dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia adalah itu adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Maka jawabannya itu adalah yang C. Yang nomor 6. Pahlawan yang gugur pada peristiwa G30 SPKI dikenal sebagai pahlawan revolusi kemerdekaan tanda jasa tidak dianggap. Nah, untuk yang gugur pada G30 SPKI itu adalah sebagai pahlawan revolusi. Jadi jawabannya itu adalah yang nomor 6 adalah yang A. Nomor 7. Kat Nyai Dieng adalah pahlawan yang berasal Cutnya Dieng, Medan, Palembang, Aceh, atau Padang. Jadi berasal dari Aceh. Maka jawabannya itu adalah yang C. Selanjutnya nomor 8. Membantu fakir miskin dan anak terlantar, contoh sikap rela berkorban di lingkungan keluarga, masyarakat, negara, sekolah. Nah, untuk membantu atau berkorban untuk fakir miskin, anak terlantar itu adalah lingkungan masyarakat. Jadi yang betul adalah yang B. Nomor 9, kita harus lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang A. Selanjutnya nomor 10. Indonesia dapat merdeka berkat jasa para pahlawan. Jawabannya adalah yang D. Nomor 11. Para pahlawan rela berjuang dengan gigih untuk memperjuangkan kepentingan negara. Nomor 12.
Sikap para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan adalah dengan egois, berjuang sendiri, bersatu padu, bercerai-berai, bersatu padu. Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal. Oke, jadi jawabannya setiap 10 November. Nomor 14. Tugas seorang siswa dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan menantang penjajah, maju berperang, menjajah negara lain, belajar dengan rajin. Belajar dengan rajin. Selanjutnya nomor 15. Sikap cinta tanah air tidak boleh diiringi dengan sikap kepahlawanan, mencintai budaya sendiri, membenci budaya asing, berjiwa besar. Nah, untuk yang nomor 15 yaitu adalah tidak boleh membenci budaya asing. Selanjutnya nomor 16. Saat upacara di sekolah, biasanya kita mengenang jasa para pahlawan dengan cara mengheningkan cipta. Jawabannya adalah yang B. Sebutan lain dari sikap cinta tanah lain adalah cinta tanah air adalah yaitu sebagai patriotisme. 18. Seorang guru yang mengajar dengan semangat adalah contoh cerminan sifat kepahlawanan di lingkungan. Nah, sudah jelas ya, yaitu di lingkungan sekolah. Nomor 19. Para pejuang yang berjuang membela bangsa dari kekejaman bangsa penjajah, kita sebut mereka sebagai pahlawan. A. Revolusi, devisa, tanda-tanda jasa nasional. Nah, untuk pahlawan yang membela bangsa itu sebagai pahlawan nasional. Jawabannya itu adalah yang D. Nah, itu untuk pembahasan tentang indikator sifat dari patriotisme. Sekian dulu untuk pembahasan soal-soalnya. Jika ada saran atau kritik bisa langsung klik di kolom komentar. Tetap support channel ini dengan cara like dan subscribe. Terima kasih Bapak Ibu, semoga untuk ujiannya sukses.